Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih dalam cuaca yang masih musim hujan ya. Nah, ketemu lagi kita di program Baruga Literasi yang saat ini kita akan kembali membahas sebuah buku dengan judul Jemari Inspirasi yang ditulis oleh Ibu Terdetranda Haja Zainab MSI. Beliau ini adalah salah satu tenaga pendidik atau guru di salah satu satuan pendidikan di SMK Negeri 4 Goa. Bagaimana tentang buku ini? Kenapa diberi judul Jemari Inspirasi dan apa yang menginspirasi beliau di dalam menulis buku ini? Lebih tepatnya kita akan langsung membahas dengan sang penulis. Untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin, mari kita langsung berbincang ya dengan sang penulis ini sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun di sini di Goa sedikit-sedikit hujan dan tapi alhamdulillah baik dan subur. Dalam kegiatan aktivitas bisa jalankan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Ya, langsung saja terkait dengan buku Jemari Inspirasi, yang saya mau tanya, apa yang menginspirasi Ibu Zainab ini? Ya, kenapa diberi judul Jemari Inspirasi? Ya, terkait dengan judul buku yang berjudul Jemari Inspirasi, di mana awalnya di sini saya menulis di beberapa artikel-artikel, apakah itu dunia pendidikan, tabloid-tabloid atau majalah-majalah. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya apa yang saya tulis di berbagai media tersebut bisa saya rampung ke dalam satu buku, sehingga apa yang menjadi inspirasi dari berbagai tulisan itu bisa disatukan dalam satu buku dan buku itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sehingga saya menuliskan dan memberi judul Jemari Inspirasi karena awalnya dari situ berbagai tulisan-tulisan yang saya rampung dalam satu buku ini, sehingga timbullah judul seperti ini. Iya. Belajar menulis, iya. Walaupun saya bukan basic saya adalah dari kimia, nah, dari kimia, tapi belajar untuk menulis itu awalnya. Dan ini adalah buku saya yang kedua, Pak. Wah, Pak Haji, iya. buku saya yang kedua pada tahun 2018 yang lalu lah. Iya. Buku ini. Sudah berapa buku sampai saat ini? Alhamdulillah kalau tidak salah ada buku solo ada 8. Oh. Kalau buku antologi yang itu ada sekitar 11. Wah, banyak ya. Itu buku solo Ibu Zainab sendiri yang itu ya, yang menulis ya? Menulis sendiri. Jadi ada dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk pengalaman-pengalaman pribadi, ada tentang keberadaan bersama keluarga, ya itu semua dalam bentuk buku solo. Ada metode-metode pembelajaran. Iya. Kalau bukan tulisnya lebih kepada apa ini? Ya, Pak Ji? Yang buku-buku yang apa namanya, yang grup itu lebih kepada buku-buku apa ini? Lebih kepada buku, setidaknya ada yang pembelajaran. Seperti itu. Ada yang lebih khusus kepada seperti itu. Dan mengenai buku seperti itu, alhamdulillah sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang melihat buku saya itu tertarik, sehingga sudah banyak yang memilikinya dari berbagai penjuru perguruan tinggi. Iya. Nah, sekarang kita khusus untuk melihat tentang buku Jemari Inspirasi. Ya, Jemari Inspirasi. Nah, di dalam buku ini kalau saya lihat ya, kemudian disampaikan juga bahwa ini ternyata adalah termasuk buku antologi
dari berbagai tulisan-tulisan yang Ibu Senap pernah tulis, ya. Itu isinya apa-apa saja di dalam buku ini? Ya, di sini dalam buku ini itu pertama menggambarkan tentang pembelajaran-pembelajaran yang khususnya dalam pembelajaran kimia dan bagaimana tentang karakter-karakter, penguatan karakter kepada peserta didik. Tentunya juga di sini adalah lebih khusus tentang bagaimana kita membawa siswa itu ke dalam pembelajaran kimia. Karena di sini mengapa saya tulis khususnya dalam kimia, karena menurut pemikiran saya itu atau menurut dari apa yang saya tanyakan kepada siswa-siswa, bahwasanya kimia itu adalah suatu pelajaran yang sulit bagi mereka. Nah, sehingga terinspirasi dari situ, makanya dalam buku ini ada beberapa suatu pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan pembelajaran-pembelajaran tersebut siswa merasa tertarik untuk belajar kimia. Itu salah satu isi daripada buku. Tapi lebih khusus, lebih banyak kepada pembentukan karakter pada peserta didik. Ya, memang ya. Ya, saya saja sendiri waktu sekolah kalau berbicara tentang kimia, wah, hampirlah semua orang ya, kecuali memang yang punya minat dan bakat ke jurusan itu mengatakan itu sulit. Dan itu sudah ditemukan bagaimana metodenya sehingga anak bisa tertarik ya. Iya, seperti itu. Salah satunya misalnya, gimana? Salah satunya ya, bagi dalam buku ini misalnya ada hafalan-hafalan dalam sistem periodik itu. Ya. Nah, itu anak-anak merasa sulit menghafalnya dari unsur-unsur kimia itu. Maka di sini saya membawanya dengan musik lagu. Tapi lagunya lagu-lagu yang familiar di telinga, sehingga dengan lagu-lagu tersebut akhirnya diganti dengan nama-nama unsur kimia, sehingga anak-anak sambil bernyanyi sambil belajar kimia. Nah, itu salah satu yang bagaimana liriknya itu, lagunya itu? Oh ya, jadi misalnya golongan 8A. Golongan 8A apa? 8A itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, kan? Nah, sehingga dengan menyanyi bilang helium, neon, helium, neon, argon, jadi liriknya dari naik ke puncak gunung, jadi seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi boleh dikata kita bermain sambil belajar kimia, sehingga hasilnya siswa dapat menghafalkan unsur-unsur kimia tersebut. Ya, seperti itu yang gambaran dalam buku ini. Jadi pembelajaran kimia dengan yang efektif dan menyenangkan. Ya, seperti itu Pak Jin. Jadi efektif supaya apa yang kita sampaikan siswa dapat memahami apa yang dipelajari dalam materi tersebut. Iya. Menyenangkan karena siswa merasa gembira, bisa menghilangkan rasa takut kepada pembelajaran kimia itu. Metode itu bisa diterapkan di mata pelajaran lainnya, kira-kira? Ya, bisa Pak Haji. Jadi tergantung bagaimana kreatif guru-guru tersebut berinovasi dalam membuat suatu metode-metode pembelajaran. Jadi kita melihat apa yang diinginkan oleh siswa sehingga siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran kita. Jadi bukan hanya kimia, pelajaran lain pun bisa. Selain misalnya metode tadi itu kan kayak metodenya kayak misalnya untuk menarik itu, untuk menyenangkan siswa adalah dengan dengan lirik itu, dengan menyanyikannya itu seperti lagu. Ada metode lain yang ditulis di buku ini selain hal itu? Kalau di sini ada yang inquiry terbimbing, itu lebih khusus, dan umumnya kita sudah tahu bahwasanya ada metode inquiry terbimbing, itu juga ada dalam buku ini. Jadi penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dalam pembelajaran kimia. Jadi di sini hanya kita mengantar siswa untuk menemukan sesuatu fakta-fakta, memberikan suatu pemikiran-pemikiran, jadi mengajak siswa kita untuk menarik suatu kesimpulan daripada suatu fakta-fakta yang ada dalam yang ditemukan dalam pembelajaran tersebut. Iya. Jadi itu adalah salah satu metode yang ada dalam buku ini juga. Itu saya lihat ada juga tentang karakter ya. Apa saja sih yang terdapat, masalah apa terkait dengan karakter yang ada di dalam buku ini? Di sini membahas tentang bagaimana kita menanamkan karakter kepada peserta didik, misalnya bagaimana dia bekerja
sama dalam suatu kelompok pembelajaran, kemudian bagaimana dia saling menghargai, saling membantu, toleransi, dan demokratis, kemudian yang terutama adalah jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu semua yang ada dalam buku ini. Bisa nggak diintegrasikan nilai-nilai nilai-nilai karakter tadi itu Ya, bisa nggak diintegrasikan nilai-nilai karakter itu ketika misalnya Ibu Senat mengajar di kelas dengan ya bisa. kimia itu? Ya, bisa salah satunya misalnya kan kimia, berarti kita melakukan praktikum. Nah, Ya. dari praktikum itu kita membentuk kelompok, Hmm. kemudian dalam kelompok tersebut Kebiasaannya. siswa dapat menunjukkan bagaimana kerjasama dan saling menghargai antar sesama kelompoknya, kemudian menimbulkan juga rasa disiplin karena kelompoknya, apalagi tanggung jawab terhadap kelompoknya, tentunya dengan hasil-hasil yang telah dilakukan dari praktikum tersebut. Nah, sehingga dia dapat mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dalam praktik tersebut, sehingga kelompok lainnya bisa memahami juga apa yang telah dikerjakan dan saling berbagi dalam kelompok itu. Itu seperti itu kalau dalam pembelajaran kimia. Ya. Nah, selain di dalam buku ini tentang bagaimana cara mengajar yang menyenangkan, kemudian bagaimana nilai-nilai karakter siswa, apalagi yang terdapat di dalam buku ini? Misalnya pengenalan bahan-bahan kimia di dalam pengenalan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi misalnya dalam laboratorium ada mengetahui tentang kode-kode yang ada dalam cacat, dalam cacat. Nah, itu salah satunya juga yang ada dalam buku ini. Jadi bagaimana tentang keselamatan bekerja di dalam laboratorium. Jadi itu beberapa yang ada dalam buku ini. Iya. Nah, selain misalnya ini kan buku ada beberapa tuh, ada tentang pembelajaran menyenangkan, kemudian karakter, nilai-nilai karakter. Nah, kira-kira kalau bisa nggak apa contoh, salah satu contoh yang bisa dikaitkan dengan misalnya di pembelajaran kimia ini dengan proyek penguatan pelajar apa ya? Proyek Pancasila. penguatan pelajar Pancasila yang P5 itu ya. Ya. Bisa nggak kira-kira ada nggak proyek yang bisa dilakukan dengan mata pelajaran kimia ini? Pertama berdasar dari buku ini adalah suatu inspirasi, di mana dari buku ini, di mana sekarang kalau yang buku ini kan tahun 2018 kita masih berada pada kurikulum KTSP. Nah, sehingga dengan adanya sekarang kurikulum Merdeka, tentunya kita beralih kepada P5, kemudian dalam proyek adalah penguatan karakter itu dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita tahu bahwa di dalam P5 tersebut siswa dapat juga dengan berdaya pikir kritis, kemudian dia dapat kreatif dan berinovasi. Nah, sehingga dengan adanya P5 yang sekarang, tentunya apa yang ada dalam buku ini dengan karakter yang kemarin-kemarin yang ada dalam buku ini dituliskan, bisa kita bawa kepada apa yang sekarang kita alami sekarang, dalam arti kurikulum Merdeka yang sekarang kita laksanakan. Jadi sangat bisa sekali Pak, bisa ya, untuk membawa anak-anak itu kepada P5. Kalau buku ini segmentasi sasaran yang paling cocok untuk membaca ini siapa-siapa saja? Ya, yang membaca di sini utamanya adalah kepada teman-teman sejawat, sesama profesi, itu yang utama. Karena di sini mengarahkan kepada bagaimana kita menumbuhkan sifat karakter kepada siswa kita, kepada setiap pembelajaran, dan bagaimana kita membuat suatu metode pembelajaran di mana siswa merasa senang terhadap pembelajaran kita. Itu ditamakan kepada teman sejawat, teman seprofesi, seperti itu, Pak Haji. Itu pun yang lainnya itu bisa juga sebagai suatu motivator atau inspirasi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, apa yang Ibu Aji harapkan ya
ketika teman-teman guru atau mungkin mahasiswa yang lagi misalnya penelitian dan lain sebagainya, ya, ketika membaca buku ini, apa yang paling diharapkan ketika seseorang membaca buku ini? Ya, kalau setelah melihat, saya mengharapkan bahwa teman-teman yang telah membaca buku ini tentunya sudah bisa keluar dari zona nyaman. Dalam arti kata, dapat melakukan suatu inovasi baru terhadap apa yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Jadi kita jangan hanya seperti masa kolonial dulu, belajar dalam kelas dengan masa kolonial, tapi kita bagaimana kita bisa berinovasi dengan suatu harapan bahwa buku ini bisa menjadi suatu motivator bagi teman-teman sejawat atau mahasiswa lainnya yang akan menggeluti suatu dunia pendidikan untuk bisa selalu berkarya dan berinovasi dalam setiap kegiatan aktivitas, terutama dalam pembelajaran. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan buku ini merupakan suatu motivator, mewakili diri saya dalam setiap pembelajarannya. Nah, tadi disampaikan sudah ada 8 buku solo, kemudian 11 buku, apa yang 11 bukan antologi, apa ya? Karya bersama ya. Oh, karya bersama. Betul, udah 19 buku. Nah, kalau kita lihat basicnya Ibu Senep ini kan bukan dari basic-basic apa sastra dan sebagainya, tapi murni kimia ya. Nah, kira-kira ada nggak mungkin trik atau saran kepada teman-teman guru yang lainnya, atau mungkin kepada siapa saja yang tidak punya background menulis tetapi mungkin sudah masuk di usia ya yang tidak terbilang muda lagi sekarang ini tapi masih produktif dalam menulis, kira-kira apa yang bisa disarankan kepada teman-teman yang lain? Ya, satu kata bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Dan kenapa kita harus menulis dan kenapa kita harus berkarya selalu? Karena boleh dikata bahwa apa yang kita lakukan, apa yang akan kita tulis itu tidak akan lekat oleh zaman. Sehingga kita yang mempunyai suatu niat untuk berbagi, maka tentunya kita selalu senantiasa untuk menulis apa yang telah kita lakukan, lalu pengalaman-pengalaman apa yang kita lakukan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Tentunya kita bisa menuangkan dalam suatu tulisan. Saya menyadari bahwa saya adalah guru kimia. Guru kimia berarti guru yang selalu bereaksi dengan sat-sat. Nah, sehingga dengan walaupun seperti itu, kita menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berada pada zona nyaman untuk pembelajaran itu sendiri. Tapi kita harus maju dan selalu berkarya, di mana kita ketahui bahwa literasi itu sangat penting. Sangat penting dan dapat memberi semangat untuk selalu berkarya seperti itu. Jadi harapan saya pada teman-teman, walaupun basic kita bukan dari disiplin ilmu bahasa Indonesia, tapi marilah kita selalu berkarya, menunjukkan apa yang kita bisa dan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan nantinya. Iya. Dan jujur Pak Haji, dan jujur di sekolah saya pada saat ada permintaan untuk mengumpulkan karya-karya, ternyata hanya saya sendiri di sekolah yang punya buku. Padahal masih banyak yang muda-muda ya. Ya, tapi saya berusaha untuk menginspirasi guru-guru bahasa Indonesia yang muda untuk bisa menuliskan, mulailah dari puisi-puisi, puisi dari pengalaman-pengalaman. Karena saya biasa mengatakan bahwa kita mulai menulis tak usah terlalu seperti apa seharusnya, tapi apa yang terlihat di benak kita, kita tulislah setiap hari, setiap jam, boleh kata setiap jam. Setelah selesai beberapa halaman, barulah kita konsen untuk menentukan apa tema daripada tulisan kita. Nah, itu awalnya untuk memulai. Baik, tidak ada kata terlambat untuk memulai, untuk belajar. Nah, itu sebuah pesan ya yang sangat menginspirasi, memotivasi kita dari sang penulis buku ini, Jemari Inspirasi.
Nah, para sahabat Baruga Literasi, saya kira inilah pertemuan kita untuk saat ini dalam membahas salah satu buku ya yang dapat menginspirasi kita, khususnya teman-teman guru di dalam melakukan proses-proses pembelajaran di sekolah. Nah, saya kira seperti itu Bu Aji, terima kasih atas waktunya dan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.